Shalom, selamat pagi sahabat Yelseda Ministry. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan renungan, mari bersatu dan berdoa dengan saya. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami mau datang kepadamu untuk mendengarkan suaramu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat Yelseda Ministry. Ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 yang berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini adalah doa Musa ketika dia menjalani berbagai macam kehidupan. Di dalamnya dia juga melewati pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia meminta agar Tuhan mau mengajari dia bagaimana caranya menghitung hari-hari yang dia lewati agar dia boleh memperoleh hati yang bijaksana. Saudara Dipri, mantan anggota Dewan Direktur RBC yang hidup sampai usia hampir 100 tahun, telah bertahun-tahun memperhitungkan usianya dalam hitungan hari. Nah, bila kita menanyainya berapa usia Anda, ia segera akan menjawab dalam hitungan hari. Ia mendasarkan kebiasaan ini melalui pembacaannya di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kebiasaan menghitung hari ini mengingatkannya akan perjalanan waktu yang begitu cepat dan perlunya setiap manusia memandang waktu itu pada nilai-nilai kekekalan. Saudara, setiap jam, hari, dan tahun yang datang dalam kehidupan kita pasti akan segera berlalu. Begitu cepatnya tanpa kita bisa mencegahnya. Oleh karenanya, entah saya atau saudara menghitungnya atau tidak, pastikanlah bahwa waktu yang kita gunakan berguna bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Janganlah sekedar kita menghabiskan waktu dengan penuh kesia-siaan. Kita perlu melihat hari-hari yang kita jalani ini sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk kita pelajari. Sebuah hari bukanlah sekedar nama atau sejumlah waktu, tetapi hari-hari yang kita lalui ini adalah anugerah dan juga kesempatan yang diberikan bagi kita. Maka kita bisa belajar darinya dengan senantiasa bertanya, apa hikmah yang saya petik ketika saya melewati hari ini, dan jadikanlah hikmah itu, pengalaman itu sebagai modal agar kita dapat mengisi hari-hari kita dengan lebih baik di waktu yang akan datang. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, berarti kita sadar bahwa tanpa hari kemarin tidak akan pernah ada hari ini, dan tanpa hari ini tidak akan ada hari esok. Maka penting bagi kita belajar dari hari-hari ini sebagai sebuah bekal dalam perjalanan hidup kita di hari esok. Penting bagi kita belajar untuk hari ini agar kita mendapatkan hati yang bijaksana, hati yang bisa mengerti setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap umat manusia, bukan menjalani hari-hari dengan seturut kemauan kita atau dengan keinginan kita. Mari saudara yang terkasih, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, dan pergunakanlah waktu yang ada seperti yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Karena tanpa kita sadari, waktu begitu cepat berlalu. Dan mungkin tanpa kita sadari, saat ini saya atau saudara sudah memiliki keluarga. Bahkan ternyata di waktu-waktu yang sudah saya lewati, saya jalani, sekarang saya diberkati dan saya mendapatkan pekerjaan. Bagi pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan,
Mungkin hari-hari yang dilalui terasa berat, apalagi di tengah-tengah masa pandemik ini. Namun walaupun kita hidup di dalam situasi pandemik, tapi waktu yang kita jalani juga begitu cepat berlalu. Ketika beranjak semakin dewasa, tanpa kita sadari ada banyak kenangan-kenangan yang indah yang seringkali muncul di pikiran kita. Bahkan terkadang ketika kita sudah melewati hari-hari yang lampau, kita menyesal karena belum banyak melakukan hal-hal yang berguna. Terkadang ada banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Mengapa hari yang saya lalui begitu cepat? Rasanya baru kemarin saya berbuat ini, saya berbuat itu. Rasanya baru kemarin saya masuk sekolah, tahu-tahu saya sudah lulus aja. Rasanya baru kemarin saya menikah, tahu-tahu anak saya udah gede aja. Rasanya baru kemarin saya masuk bekerja, tahu-tahunya saya sudah bertahun-tahun mendapatkan pekerjaan. Saudara yang kekasih, itulah waktu yang begitu cepat sekali berlalu tanpa bisa kita cegah. Banyak hal yang sudah kita lewati dengan waktu, dan sayangnya ada begitu banyak orang yang tidak mensyukuri akan waktu yang diberikan bagi kita. Sehingga masih banyak orang, atau mungkin masih banyak di antara kita yang masih suka mengeluh dan bersungut-sungut, dan tanpa disadari hidup yang dijalani tidak dinikmati karena waktu yang diberikan dihabiskan dengan bersungut-sungut. Saudara, saya katakan penyesalan selalu datang terlambat. Oleh sebab itu, sebelum kita menyesal, mari jalani hari-hari kita, mari jalani waktu yang Tuhan berikan bagi kita sebaik mungkin. Sebab waktu yang berlalu tidak mungkin bisa diulang lagi. Waktu yang berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Dan jika penyesalan itu telah muncul, maka semuanya sudah terlambat. Maka marilah saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menyesal akan tindakan-tindakan yang kita lakukan, pergunakan hari-hari yang ada agar tidak ada penyesalan yang kita alami. Karena penyesalan yang kita rasakan hanya akan membuat hidup kita terbebani, sehingga kita lupa untuk mengucap syukur kepadanya. Saudara yang terkasih, sahabat yang setia ministry, jika pada saat ini saudara masih belum bersyukur atas kehidupan yang saudara jalani atau atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, mari, ketika Tuhan masih memberikan waktu, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari belajar bersyukur. Walaupun hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita jalani ini terasa berat, terasa begitu sulit, terasa seolah-olah kita tidak mampu lagi, tetapi mari belajar. Kalau saya dan saudara masih ada sampai dengan hari ini, saya mau katakan itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan. Dan mari belajar bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani waktu, belajarlah bersyukur. Sekali lagi, waktu yang sama tidak akan pernah terulang kembali. Oleh sebab itu, mari belajar melalui Mazmur 90 ayat 12. Musa berdoa kepada Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami. Isilah hari-hari kita dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, dan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan selagi masih diberi waktu, diberikan kesempatan hari ini, besok, dan mungkin hari-hari yang akan datang, usahakanlah berdamai dengan anggota keluarga kita, saudara kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Mari hitung hari-hari kita dengan bijaksana. Mari hitung berkat-berkat Tuhan. Mari hitung kasih Tuhan yang sudah Dia berikan bagi kita, sehingga hari-hari yang kita lalui di tengah-tengah masa pandemik ini akan mengajarkan kita bagaimana mempergunakan waktu yang baik, bagaimana kita bijaksana di dalam menjalaninya, dan bagaimana kita belajar bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Waktu adalah kesempatan hidup kita di tengah-tengah dunia ini terbatas. Mari pergunakan hari yang ada, bijaklah, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat waktu yang sudah Dia berikan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari, waktu yang Kau berikan bagi kami. Manakala ketika kami menjalaninya, terkadang
kami marah, kami bersungut-sungut Tuhan, bahkan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak tahu batas umur kami hidup di tengah-tengah dunia ini, namun kami mau belajar untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan belajar mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya, mempergunakan waktu supaya kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, dan nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sertai kami di sepanjang hari ini dalam segala kegiatan aktivitas kami. Sertai kami dalam pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati apapun yang kami lakukan. Dan di dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan hidup kami, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, sahabat LCD Ministry, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Namun sebelumnya saya kembali ingatkan, jangan lupa prokes, jaga dirimu, jaga kesehatan keluargamu juga. Mari pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin, karena kita tidak tahu kapan waktu kita harus kembali pulang. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi kita semua sepanjang hari ini. Shalom.